Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Henry Wiono dengan NIDN 1129098601. Saya adalah seorang dosen di program studi Profesi Nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Eka Harap di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya adalah seorang dosen pengampu mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 2 dengan kode mata kuliah SKEP 33. Penempatan mata kuliah ini berada di semester 5. Pertemuan dalam mata kuliah ini berjumlah 12. 8 kali pertemuan materi, 2 kali pertemuan dengan ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian UAS, dan 2 kali pertemuan dengan ujian praktek. Mata kuliah ini lanjutan dari mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 1. Poin-poin dalam mata kuliah ini membahas tentang asuhan keperawatan pada klien yang mengalami gangguan mental, proses recovery dari gangguan mental dengan pendekatan holistik, dan person-centered care merupakan fokus dalam mata kuliah ini. Capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi 1. Melakukan simulasi asuhan keperawatan klien dengan perilaku kekerasan. 2. Melakukan simulasi asuhan keperawatan klien dengan resiko bunuh diri. 3. Melakukan simulasi asuhan keperawatan klien dengan waham. 4. Melakukan simulasi asuhan keperawatan klien dengan halusinasi. 5. Melakukan simulasi asuhan keperawatan klien dengan harga diri rendah. 6. Melakukan simulasi asuhan keperawatan klien dengan isolasi sosial. 7. Melakukan simulasi asuhan keperawatan klien dengan defisit perawatan diri. 8. Melakukan simulasi asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus, anak jalanan, korban pemerkosaan, dan trafficking. 9. Menganalisis konsep recovery dan supportive environment dalam perawatan klien dengan gangguan mental. 10. Mengaplikasikan manajemen pelayanan keperawatan jiwa baik di tatanan klinik maupun di tatanan profesional. 11. Melakukan simulasi terapi modalitas. Metode dalam perkuliahan ini melalui beberapa pendekatan. 1. Ceramah baik secara tatap muka maupun via Zoom. Yang kedua, melalui diskusi. Dan yang ketiga, melalui problem based learning atau yang kita kenal dengan PBL. Dan yang keempat, yaitu melalui praktek laboratorium, baik itu demonstrasi dan role play. Untuk bobot penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 1 kuis 10%, penugasan 20%, ujian baik ujian tengah semester, ujian akhir semester bobot 40%, dan praktek 30%. Untuk tim pengajar dalam mata kuliah ini terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Nurse Henry Wiono MKep, dan rekan saya Nurse Maradona MKep. Setelah ini kita akan masuk ke pertemuan pertama, ya. Jadi tolong disiapkan tempatnya yang nyaman dan kondisinya yang nyaman. Baik, kita mulai ya. Hari ini kita akan masuk ke asuhan keperawatan pada pasien dengan perilaku kekerasan. Ya, mungkin bagi kalian nggak asing juga ya. Perilaku kekerasan itu apa? Mungkin di antara kita juga ada yang pernah melakukan perilaku kekerasan. Apakah sama nih perilaku kekerasan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan mental dengan orang biasa yang tidak punya riwayat
dengan gangguan mental? Mungkin ada yang bisa berbagi atau mau menjelaskan? Silahkan. Apakah sama nih perilaku kekerasan yang dilakukan oleh pasien dengan gangguan mental dengan orang awam atau orang yang tidak punya dengan gangguan mental? Ya, ini kan ada dua kelas nih, ya. Kalau kalian nggak aktif, ya percuma aja sih. Kalau kita onsite, bisa aja saya onsite, tapi kan kelasnya nggak memenuhi. Seperti itu. Ada yang bisa menjelaskan? Kalau untuk menurut saya, Pak, kalau untuk perilaku kekerasan orang yang sakit jiwa itu berbeda dengan orang awam karena mereka kan mempunyai sakit jiwa loh, Pak, dan tidak bisa mengontrol pikiran mereka begitu, nah, Pak. Sedangkan orang awam kan mempunyai akal budi loh, Pak. Seharusnya ya mereka berbeda begitu kalau menurut saya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Audi ya. Yang lain. Apakah sama nih perilaku kekerasan pada pasien dengan gangguan mental dengan perilaku kekerasan yang dilakukan oleh orang awam? Yo, ini masih pagi loh ya. Jangan bilang kalian mau bangun tidur kemudian langsung pakai seragam ya. Kayak gitu. Yang Kalau lain? Silakan saya, Mbak. menurut saya Pak, berbeda Pak ya, karena orang dengan orang awam itu kan masih bisa berpikir rasional ya Pak. Itu berbeda dengan mereka yang memiliki gangguan mental Pak, karena mereka tidak mampu berpikir rasional, ya itu Oke. Pak. Terima kasih ya. Nah, dari sini kan kita bisa mengambil suatu kesimpulan ya. Orang dengan gangguan mental itu kehilangan bagian penalaran ya atau logika, kesadaran untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, seperti itu. Sedangkan orang awam adalah orang yang memiliki kesadaran ya, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Mana yang baik dan mana yang tidak, hal ini dipengaruhi oleh lobus frontal ya. Lobus frontal ini kalau kita mempelajari tentang anatomi ini ada di bagian bagian depan sini ya. Ada lobus frontal ya, occipitalis, parentalis, nah, temporalis. Nah, lobus frontal di sini itu yang bagian membedakan ya, mana yang dikatakan baik dan mana yang dikatakan tidak. Baik dan tidak ini akan mempengaruhi seseorang dalam berperilaku seperti itu ya. Kalau orang awam logikanya atau cara berpikirnya itu masih bagus dibanding dengan orang yang punya gangguan mental atau gangguan jiwa ya seperti ini. Kalau perilakunya bagaimana? Perilakunya sama nih ya, ekspresinya sama seperti mata merah, menggempalkan tangan ya, perilakunya gelisah sama perilakunya. Tetapi yang membedakan ini adalah kognitifnya atau cara penalarannya. Bagaimana orang itu bisa menyikapi ya atau menyikapi stimulus yang diterimanya. Apakah dia terlalu sensitif atau tidak seperti itu ya. Tujuan kita mempelajari materi tentang ini nantinya ini kan belum PPK berapa yang jiwa itu ya. Belum ya kalian ya? Belum kan? Belum Nah, Pak. harapannya ketika kalian nanti di praktek PPK ya di stase jiwa, kalian eh, mengelola pasien dengan gangguan perilaku kekerasan itu bisa ya. Bagaimana sih kita mengantisipasi ya resiko-risiko yang akan kita hadapi ke depannya seperti itu ya. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini ya. Setelah mengikuti perkuliahan, diharapkan setiap kita itu mampu memahami konsep asuhan keperawatan dengan perilaku kekerasan ya. Kalau kita kuat konsepnya, konsep ini berdasarkan dari hasil penelitian atau praktek ya yang sudah diuji berkali-kali. Nah, tujuannya apa ya? Kita bisa melakukan manajemen asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan mental yang punya resiko, baik itu sifatnya resiko maupun ke arah perilaku kekerasan. Seperti itu. Kemudian setelah memahami konsep, ya kan, yaitu menyusun asuhan keperawatan, bukan hanya sekedar kita memahami ya, tapi juga bisa menyusun ya rencana asuhan keperawatan bagaimana sih mengelola pasien
gangguan mental, ya kan, yang punya masalah baik itu resiko maupun aktual ke arah perilaku kekerasan seperti itu. Nah, ini adalah konsepnya ya. Perilaku kekerasan merupakan bentuk perilaku yang bertujuan untuk bisa melukai ya, baik secara psikologi maupun fisik. Ya. Secara fisik jelas nih, seperti memukul, menusuk, ya kan, menendang, itu secara fisik. Tetapi secara psikologi bagaimana? Ya, kita seperti ada yang bisa memberikan contohnya nggak? Kalau secara fisik kan jelas nih, secara psikologi perilaku kekerasan yang wujudnya secara psikologis. Ada yang bisa, ini lagi in juga loh ya, perilaku kekerasan yang wujudnya secara psikologis. Mungkin Dampak, kayak membuli secara verbal, secara perkataan kayak gitu, Pak. oke ya, bulian ya, atau bullying ya. Nah, bullying ini ya, perlu kita waspadai juga ya. Secara tidak langsung nih, kelihatannya tujuannya kan mungkin bercanda ya, apalagi kalau sesama usia ya kan, kayak remaja, kemudian anak-anak. Tetapi kan lambat laun ya, kalau orang menjadi korban bullying ya kan, awal mulanya itu bercanda, tapi 2 kali, 3 kali, ya bahkan berpuluh-puluh kali. Dan hal ini bisa menyebabkan seseorang itu mengalami atau merangsang terjadinya resiko perilaku kekerasan juga ya. Jadi kalau kita nih sebagai seorang mahasiswa ya yang sudah tahu konsep ya kan bahwa bullying itu tidak baik ya, jangan sekali-kali kita melakukan bullying ya, baik itu secara langsung maupun melalui media. Apalagi kan kalau sekarang kan zamannya kan media sosial nih ya, kalau kita nggak suka kita langsung membuli ya secara melalui media sosial, itu dampaknya itu sangat besar ya, seperti itu. Mungkin bagi kita apa kan bercanda, tetapi kan bagi korbannya itu bukan merupakan hal yang bercanda seperti itu. Kemudian bahwa perilaku kekerasan ini juga merupakan apa ya, istilahnya wujud dari perasaan-perasaan yang sebelumnya itu dipendam ya. Artinya dia punya dendam. Nah, hati-hati loh ya kalau kita sering bercanda, kemudian bercandaan kita itu di luar kewajaran ya. Seperti kita mengatakan apa bentuk fisik, kemudian nama julukan atau nama panggilan yang tidak sesuai atau yang tidak bisa diterima oleh teman kita atau korban yang kita bullying ya, seperti itu. Perilaku kekerasan di sini itu ada 2 penyebab ya. Satu nih ya, faktor predisposisi ya kan. Kemudian 2, presipitasi. Masih ingat perbedaan antara faktor predisposisi dengan faktor presipitasi? Waktu di keperawatan jiwa 1 kan sempat kita bahas nih. Apa perbedaan antara faktor predisposisi dengan presipitasi? Secara umum aja lah. Ya, Bu. Yuk silahkan, ini 2 kelas loh ya. Kalau 2 kelas nggak aktif ya, kayak saya kayak penyiar radio ya. Kalian hanya sekedar duduk mendengarkan, tetapi ketika mendengarkan itu ada 2 makna ya. Secara formal ya kan, atau supaya benar-benar kalian mau belajar di situ. Seperti itu ya. Kan sudah pernah Pak perbedaannya antara faktor presipitasi dengan predisposisi. Iya, kalau sudah pernah bisa dijelaskan kembali. Nah, ya, tingkat pengetahuan itu ada 5 ya. Tahu, memahami, ya, kemudian menganalisis. Silahkan, ada yang tahu perbedaan antara faktor predisposisi dengan presipitasi? Bapak izin menjawab, Pak. Ya, silahkan Mbak Hauri Nisa dan Mbak Nova. Kalau untuk faktor presipitasi itu dia adalah faktor pencetus seperti gangguan psikologi, sosial, dan emosional. Kalau predisposisi itu faktor pendukung gangguan jiwa itu seperti berkaitan dengan rasa kehilangan, kegagalan, dan berduka, Pak. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Nah, perbedaannya sudah diingatkan oleh teman kalian loh ya. Kalau predisposisi itu adalah faktor pendukung, ya kan, terjadinya pasien gangguan
mental atau gangguan jiwa, ya. Sedangkan presipitasi adalah pencetus. Nah, pencetus di sini kalau predisposisi itu banyak contohnya nih, ya kan, seperti trauma, ya kan, trauma masa lalu sebagai korban yang setiap hari itu pada masa kecilnya atau masa anak-anaknya itu melihat perilakuan orang tuanya terhadap ibunya atau ayahnya terhadap ibunya, itu bisa menjadi faktor pendukung yang terjadinya perilaku kekerasan di kemudian hari. Sedangkan presipitasi adalah faktor pencetus, ya. Pencetusnya apa? Ya, pencetus di sini itu banyak. Kalau orang pertama kali didiagnosis dengan gangguan mental, berarti faktor pencetus pertama kalinya apa? Apakah dia itu banyak tekanan atau stres yang dihadapi di dalam kehidupan sekarang ini, bisa dari pendidikan, pekerjaan, hubungan. Nah, itu yang bisa merilis, ya, atau merangsang terjadinya perilaku kekerasan pada pasien dengan ODGJ pertama kali, seperti itu, ya. Di sini ada beberapa contoh, ya. Kalau faktor predisposisi ini adalah dibagi menjadi 3, ya, biologis, psikologis, dan sosial kultur, ya. Kalau biologis ini ya pengalaman dari masa lalu, ya, pernah menjadi saksi kekerasan yang dilakukan orang tua laki-laki terhadap orang tua perempuan, yang lambat laun itu akan mempengaruhi psikologi si anak. Nah, lambat laun itu akan ketika si anak mengalami hal yang sama, dia akan muncul keinginan untuk membalas, ya. Kemudian faktor psikologi di sini yaitu perilaku kekerasan yang merupakan hasil dari akumulasi frustasi, ya. Akumulasi frustasi di sini adalah perasaan kekecewaan, kejengkelan, sakit hati, iri, dengki jadi satu, ya. Yang sudah lama dipendam oleh seseorang, maka akan bisa memunculkan perilaku kekerasan. Kalau sosiokultur, ya, ini adalah bahwa lingkungan itu memiliki andil, ya, dalam mempengaruhi sikap seseorang dalam mengekspresikan marah. Contohnya nih, ya, perbedaan budaya, ya. Misalnya, ya, kalau orang Jawa kan terkenal kalem, ya kan, lemah lembut. Kemudian saya bukan menyudutkan sesuatu, ya, bukan, ya, tapi ini realitanya, ya kan. Kemudian orang dari Batak ini kan agak keras nih, ya kan, dari nadanya. Kemudian nadanya itu sudah biasa keras, tapi kan bagi orang Jawa ini mungkin dari suku Jawa ini kok kayak gitu sih, lah, ya kan. Padahal itu hal-hal yang biasa, tetapi hal itu bisa memicu yang namanya ekspresi marah atau jengkel nantinya. Seperti itu. Ini adalah perbedaan kultur, ya, dari sudut pandang suku bangsa, seperti itu. Kemudian untuk faktor presipitasi, ya, itu ada internal dan eksternal, ya. Internal di sini itu adalah kehilangan relasi atau hubungan dengan orang yang dicintai, atau dengan bestie lah istilahnya sekarang itu, ya kan. Kemudian kehilangan rasa cinta jelas, ya kan. Kemudian kekhawatiran terhadap penyakit fisik. Nah, kehilangan relasi jelas nih, kalian pasti pernah mengalami, ya, yang namanya sakit hati, ya kan, diputus atau ditinggalkan. Pernah nggak sejauh ini kalian? Baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Pernah, ya kan. Pada saat nih kalian pernah mengalami kondisi tersebut, bagaimana perasaan kalian? Galau. Sedih. Sedih. Nah, ya kan, galau, sedih. Sempet kalian mengumpat nggak waktu itu? Ya, Pak. Ya, pasti ada perasaan itu, ya, perilaku itu, ya. Kemudian eksternalnya, serangan terhadap fisik nih, jelas, ya kan. Kemudian lingkungannya yang terlalu crowded atau ribut, itu yang sifatnya menghina atau menjatuhkan. Kemudian tindakan kekerasan, ya. Ini adalah faktor-faktor yang bisa memicu perilaku kekerasan pada orang dengan gangguan mental, seperti itu, ya. Ini adalah tentang responnya, ya. Ada respon adaptif dan maladaptif, ya. Contohnya respon adaptif itu seperti ini, ya. Ketika kita ini ada masalah, ya kan,
ada masalah baik dalam pendidikan kita, hubungan kita, kemudian kita menyikapi masalah itu dengan hal-hal yang sifatnya positif, ya. Contohnya nih, eh, hasil nilai kita itu kurang, ya kan. Kemudian cara apa ya? Kan kita kan muncul perasaan nih jengkel, ya kan. Kan aku sudah berusaha, ya kan, sudah belajar, tetapi kok nilai saya kok masih segini. Kita punya reaksi untuk ya udahlah, berarti belajar saya kurang lebih ya. Kemudian kita punya cara belajar lagi ya, kumpul dengan teman-teman yang sifatnya membangun ya, seperti itu. Kita belajar kelompok ya kan, sering cari sumber dari media internet ya untuk menambah pengetahuan kita. Ya, itu adalah cara-cara yang sifatnya adaptif ya kan. Kemudian respon maladaptif itu bagaimana? Nah, ketika nih biasanya kalau problem mahasiswa itu kan nilainya tidak sesuai dengan standarnya ya, dia pingin nih 3,5 ya kan, pada saat pengumuman nilai ya kan, nilainya itu tidak mencapai dengan hal itu ya, 3,01. Nah itu kan jauh ya kan, rentangnya itu jauh. Kemudian dia jengkel, kok kayak gini sih ya kan, kok kayak gini. Kemudian dia itu apa ya istilahnya, dia tuh merasa tidak terima. Kemudian cara larinya atau pelampiasannya, dia itu lari ke arah minum minuman keras, ya kan. Kemudian eh, merokok, ya kan. Menggunakan hal-hal yang sifatnya negatif atau larinya seperti itu. Ya, itu adalah perbedaan antara respon adaptif dan respon maladaptif seperti itu. Dari sini kita bisa mengevaluasi diri kita juga ya. Sejauh ini nih ketika saya ada masalah, kemudian muncul respon apa ya? Apakah responnya itu sifatnya maladaptif atau yang atau adaptif itu sendiri seperti itu ya. Kemudian di sini adalah hierarki ya. Hierarki ini adalah tingkatan perilaku kekerasan ya. Di sini ada 8 ya. Tingkatan 1 memperlihatkan permusuhan yang rendah. Istilahnya itu ketika dia misalnya nih di dalam satu kelas ya kan, ada 2 anak ya kan bermusuhan karena sakit hati, pernah dihina atau apa. Kemudian dia memperlihatkan permusuhan yang rendah. Permusuhan yang rendah itu misalnya tidak mau melihat, tidak mau menyapa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah respon yang keras, ya, menuntut. Istilahnya kamu harus minta maaf kepada saya, ya. Kamu kan yang salah, bukan saya, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga itu mendekati orang lain dengan cara mengancam. Artinya itu ada tindakan yang berupa ancaman. Awas loh ya. Hati-hati loh ya, itu berupa ancaman, ya kan? Kemudian memberikan kata-kata ancaman tanpa niatan melukai, istilahnya dia menakut-nakuti, ya, seperti itu. Kemudian sampai ke-8 yaitu melukai dalam tingkat serius dan memerlukan perawatan medis. Artinya kalau kita bercanda itu harus hati-hati, ya. Berbicara kita harus tahu siapa lawan bicara kita, ya. Jangan sampai kita melukai ya harga diri lawan bicara kita. Mungkin niatnya itu hanya bercanda, tetapi kan respon bercanda kan tiap orang kan berbeda-beda tuh. Ada yang sifatnya sensitif, ada yang sifatnya umum. Nah, itu kembali lagi kepada lawan bicara kita seperti itu, ya. Kemudian ini adalah manifestasi klinis atau tanda gejalanya, ya. Yaitu yang pertama ya kata-katanya ya berupa kata-kata kasar, mengumpat, ya. Kemudian keinginan untuk memukul atau melukai. Ini adalah tanda objektifnya ya, perasaan marah, tegang, pandangan tajam, mengatupkan tahan, ya, sampai melemparkan atau memukul benda atau orang lain. Ini adalah manifestasinya, ya kan. Kemudian kita masuk ke asuhan keperawatan, ya kan. Sebelum kita masuk nih, saya mau tanya, mau diskusi dengan kalian. Apa yang kalian lakukan ya kan ketika nantinya nih kita kan nggak tahu nih kondisi lapangan ya kan, ada pasien ketika itu masuk ke IGD ya kan,
kalian jaga kondisinya itu masih amuk atau agresif. Tindakan apa yang pertama kali kalian berikan kepada pasien tersebut? Kondisi pasien itu pertama kali masuk IGD, kondisinya marah, agresif, ya, tidak bisa terkendali. Intervensi apakah yang pertama kali kalian berikan terhadap pasien tersebut? Ada yang mau menjelaskan atau berbagi pengalaman atau pendapat? Silahkan. Ini kondisinya pasiennya ini gelisah, amuk, tidak bisa dikendalikan. Dan saat itu kalian ini kondisinya jaga juga di situ. Apa yang kalian pertama kali lakukan? Permisi Pak, saya izin berbagi cerita. Ya, silakan Mbak Widya. Jadi saya kemarin pernah di Nusa Indah Pak, ada salah satu pasien yang sangat mengamuk sampai ingin melepas impulsnya sendiri Pak. Yang saya lakukan itu pertama, saya harus menenangkan diri saya sendiri dulu Pak, supaya bisa berpikir nanti apa yang akan saya lakukan kepada pasien tersebut. Lalu yang kedua, saya pastikan keselamatan semua orang Pak, karena saat kejadian tersebut ada beberapa hal yang seperti benda-benda yang harus dijauhkan dari keluarga pasiennya juga. Karena di pasiennya itu Pak, dia melepaskan tangannya dari ikatannya, lalu ingin melepaskan juga infus itu dari tangannya Pak. Jadi saya menjauhkan hal tersebut, saya dan teman-teman saya mengikat tangan dan kaki pasien tersebut. Lalu saya juga dan kakak perawat itu bicara dengan tenang Pak sama pasiennya, karena kalau misalnya pasiennya emosi, kita juga emosi, itu pasiennya mungkin lebih mengamuk lagi Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya Mbak Widya ya atas pengalamannya ya. Yang pertama satu ya sudah tepat. Kita harus tahu bisa memanage emosi kita, ya kan? Supaya ketika kita tenang kita tahu apa yang akan kita lakukan. Yang kedua yaitu mengamankan lingkungan sekitar, ya, menjauhkan dari benda-benda tajam, ya kan. Kemudian ketika sudah dijauhkan, kita melakukan restrain atau mengikat. Ya, tujuannya apa? Bukan menyakiti pasien, tapi tujuannya untuk mengamankan, ya, supaya pasien itu tidak lebih agresif dalam melakukan tindakan-tindakan yang lain, ya, seperti itu. Ya, itu sudah cukup bagus ya tindakannya, ya kan. Tetapi itu kan kondisi pasiennya itu pasien yang normal atau pasien yang bagaimana ya, atau punya riwayat dengan gangguan mental ya, di Dahlia waktu itu. Yang kemarin di Nusa Indah Pak, yang kemarin itu masih normal aja Pak. Cuman dia memang emosi karena ada salah satu keluarga pasien yang marah sama dia Pak. Padahal kan dia lagi emosi. Nah, keluarga pasien itu terganggu Pak di sebelahnya gitu. Lalu mereka ikut emosi juga Pak. Jadi keluarga pasiennya itu menampar si pasiennya Pak, seperti itu. Nah, jadi kemarin itu sampai kami minta bantuan ke pihak keamanan, bisa dengan kalau nggak salah itu entah polisi atau siapa kemarin tuh Pak yang datang sama satpam. Jadi kami minta bantuannya seperti itu Pak, agar tidak terjadi lagi kekerasan dari keluarga pasiennya Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih ya. Berarti sudah cukup bagus ya. Sudah bisa, itu adalah kondisi-kondisi yang di luar prediksi kita ya. Ketika kita diperhadapkan dengan kondisi tersebut, itu sudah cukup bagus ya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti lah. Itu kan karena kan cekcok antara dua pasien ya istilahnya ya, berdekatan, kemudian menimbulkan konflik pertengkaran, ya kan. Tapi kalau di kondisi keperawatan jiwa atau di rumah sakit jiwa beda lagi, ya. Mungkin nih kita lagi pengkajian, ya kan. Kemudian status pasiennya itu tiba-tiba kambuh, ya kan. Kita kan nggak bisa memprediksi nih penyebab kambuhnya itu apa, ya. Mungkin dari kata-kata kita ada yang kurang tepat, bahkan, ya kan, mungkin sebelumnya dia tuh sudah punya apa ya perasaan jengkel dengan temannya, kemudian kita ajak ngobrol, dia kecapean, emosinya diluapkan kepada kita. Itu tidak menutup kemungkinan loh ya. Jadi pandai-pandainya kita ya, ketika kita melakukan pengkajian, kita harus jelaskan ya. Di sini saya perawat yang akan menemani Bapak Ibu selama Bapak Ibu dirawat di sini ya. Jadi
mohon kerjasamanya, ya dijelaskan aja ya. Tujuan saya baik Pak Bu, ya, supaya Bapak Ibu itu bisa pulang segera ke rumah dan berkumpul dengan keluarga atau saudara yang ada di rumah, seperti itu, ya. Itu adalah apa ya, langkah awal ketika kita mau membuka hubungan dengan pasien ya, yaitu bina hubungan saling percaya, ya. Ketika pasiennya ini apa ya, istilahnya agak sulit diajak komunikasi, ya tetap ya, pasien dengan gangguan mental itu beda dengan pasien dengan gejala penyakit fisik ya. Dari segi penalarannya, kognitifnya, kemampuan untuk bisa menerima itu berbeda. Kalau mereka itu lebih cenderung untuk apa ya, istilahnya pasien dengan gangguan mental di sini itu ya agak bandel-bandel ya. Karena mereka itu sudah punya pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. Dan pengalaman-pengalaman sebelumnya di sini ya ada yang sifatnya baik dan ada yang sifatnya yang tidak baik ya. Jadi kalau pasiennya itu hanya diam saja, sulit untuk diajak komunikasi, ya tetap tujuan kita tuh tulus ya, supaya pasien itu bisa kooperatif terhadap intervensi yang kita berikan ya. Mungkin kita melakukan pengkajian itu tidak sekali datang kemudian dapat diagnosa utamanya, tidak, tetapi berkali-kali datang. Artinya ya, mungkin hari pertama nih pasien mengatakan saya mendengarkan suara-suara tadi malam, ya kan. Kemudian kalian besoknya hari Selasa, ya kan. Hari berikutnya kalian kaji lagi, apakah masih mendengarkan suara-suara? Saya tidak mendengarkan tuh, ya. Malah dia itu berubah lagi. Saya ini seorang apa ya, pejabat yang memiliki kekuasaan dah. Besoknya pindah lagi lah. Ini disinilah peran perawat itu dibutuhkan, ya. Jadi harus bisa membedakan ya pengkajian yang dilakukan pada pasien dengan gangguan penyakit fisik dibandingkan dengan pasien yang pengkajian yang dilakukan terhadap pasien dengan gangguan mental itu berbeda, ya. Kalau pengkajian yang dilakukan pada pasien dengan gangguan mental itu harus berkali-kali dilakukan validasi. Ya, validasi itu benar-benar ya, apakah sifatnya itu sama, ya, pernyataannya itu sama, gejalanya sama, atau berubah-ubah seperti itu, ya. Jadi ya jangan bosen, ya kan, karena secara kognitif, ya kan, secara penalaran logika mereka itu nggak mampu untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, ya kan. Sedangkan kita sebagai perawat, ya kan, yang memiliki kesadaran akan hal itu ya kita memberikan intervensi ya secara bertahap supaya pasiennya ini bisa kooperatif selama tindakan keperawatan yang kita lakukan ya. Ini adalah proses keperawatan ya, mungkin bagi kalian ini nggak asing ya kan, di penyakit fisik juga ada, di penyakit jiwa juga ada ya, yang nantinya semua lapisan apa ya yang berhubungan dengan kesehatan itu ada. Pengkajian di sini itu ya, yang pertama kita lihat nih, ya kan, perilaku pasiennya bagaimana, ya. Ketika kita lakukan wawancara terhadap pasien, ya. Kemudian kita coba menggali penyebab perilaku kekerasan yang dilakukan oleh pasien itu dikarenakan oleh apa, ya. Kemudian coba Bapak Ibu ceritakan nih, ya kan, apa yang dirasakan ketika perasaan marah itu muncul. Ya, coba ceritakan kepada saya. Ya, kalau orang awam, ya kan, orang yang punya penyakit fisik mungkin bisa menjelaskan, tetapi kalau pasien dengan gangguan mental itu agak sulit. Ya, itu adalah tantangan kita sebagai perawat jiwa. Kemudian yang ketiga yaitu perasaan seperti apa yang Anda rasakan ketika marah itu muncul. Coba bisa sharingkan kepada saya. Dari sini nanti apa ya, kalian bisa mengidentifikasi ya langkah apa yang selanjutnya saya lakukan dan berikan kepada pasien ini seperti itu ya. Dari pengkajian kemarin tuh sempat kita kasih format asuhan keperawatan jiwa tapi belum ya waktu di Jiwa 1. Format asuhan keperawatan jiwa? Belum, Pak. Belum ya, oke. Nanti saya akan sharekan ya sedikit gambarannya ya. Seperti itu.
Kemudian dari pengkajian, ya kan, setelah kita lakukan berkali-kali datang kunjungan, hari pertama, dua, tiga, ternyata nih, diagnosanya itu sama, yaitu tentang resiko perilaku kekerasan, ya. Ke pasiennya tampak emosian, ya kan, matanya merah, melotot, ya kan. Kalau diajak ngobrol, nadanya selalu tinggi, ya kan. Itu adalah tanda gejala, ya kan. Dari DSDO-nya sudah kelihatan. Kemudian kita masuk ke diagnosa keperawatan. Diagnosa yang keperawatan yang kita angkat yaitu perilaku kekerasan, ya kan. Apakah perilaku kekerasan ini disebabkan oleh penyakit lain atau gejala lain ya nanti kita lihat, ya. Karena tidak menutup kemungkinan etiologi dari perilaku kekerasan ini bisa karena halusinasi, bisa karena waham, ya kan, bisa karena harga diri rendah, ya kan, seperti itu. Ya, ini adalah pohon masalahnya ya. Nanti kalau kita nih, ya kan, pohon masalah di sini ada yang dari atas ke bawah, ya, atau yang dari bawah ke atas, ya, seperti ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, ada tiga ya, yang harus kita pahami. Satu, ya, yang sifatnya ini adalah kausa. Kausa ini adalah inti masalahnya, penyebabnya itu apa sih? Nah, ya kausa, kemudian ada core problem, ya inti masalahnya, kemudian dampak dari masalahnya itu apa? Seperti itu. Ada kausa, core problem, sama efek, ya. Kausanya dalam hal ini contohnya tentang gangguan konsep diri, ya. Orang dengan gangguan konsep diri, ya, akan mudah sensitif, ya, apalagi kalau berhubungan dengan body image atau gambaran dirinya atau anatomi tubuhnya seperti itu. Kemudian ketika ada masalah, ya kan, tanpa kita sadari itu akan bisa memicu perilaku kekerasan. Dan perilaku kekerasan itu wujudnya bisa resiko tinggi mencederai diri sendiri, ya, melukai diri sendiri atau yang disebut dengan itu sekarang lagi in ya. Mungkin itu istilahnya apa? Saya agak lupa ya. Nanti saya akan coba cari. Ini lagi in melukai diri sendiri di kalangan remaja ya. Misalnya nih dia ketika ada masalah ya kan, apa ya, larinya itu ke melukai diri sendiri ya. Bisa mencubit diri sendiri ya kan. Kemudian membenturkan diri, kemudian tidak makan. Nah, itu ada ya, self harm apa-apa gitu. Istilahnya itu ada ya. Kemudian resiko tinggi mencederai orang lain dan lingkungan, itu jelas ya. Bentarlah, saya ini juga agak-agak sedikit mengingat ya. Hmm, sebentar. Self harm. Waham. Ya, namanya ini ya, istilahnya sebentar lah. Resiko mencederai diri ini saya coba stop dulu ya. Ini yang lagi in sekarang ini, ya, tentang self harm. Ini saya sudah dapat ya. Nanti bisa kalian kalau ingin tertarik ya. Ini kan kalian tingkat berapa ya? 3 ya. Nah, ngangka tingkat 3 nanti siapa tahu proposal kalian berhubungan dengan ini bagus juga sih. Ya, coba kalian tentang ini. Ini yang lagi terjadi di kalangan sebentar bukan ini. Nah, istilahnya ini sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini ya.
Saham. Ini coba mungkin di antara kita juga ada yang melakukan ini loh ya, tanpa kita sadari, misalnya nih tidak makan, tidak minum, ya. Kemudian ya apa ya, ketika kita melakukan hal ini, itu akan perasaan puasnya itu tercapai, ya. Ya, perilaku sehat ini dilakukan secara sengaja atas kesadaran dan penderitaannya dan bertujuan untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Ya, jadi ini sangat-sangat berbahaya. Ya, mungkin kalau ada di antara kita nih, ya saya bukan menuduh loh ya, bertobatlah ya sebelum apa ya istilahnya ini hal-hal yang kayak psikopat ya kan. Kalau psikopat itu suka melihat hal-hal yang sifatnya kesenangannya adalah melihat kesengsaraan orang lain, tapi dia kalau yang ini psikopat terhadap diri sendiri, ya seperti itu. Ya, bagi yang merasa segera bertobat ya, kan kita nggak tahu nih, ya kan umur manusia kan kita nggak bisa memprediksi. Jadi ya, solusinya ya bertobat itu kayak gitu, ya. Karena mungkin itu bagian dari kesenangan kalian, tapi kesenangan di situ kan ada dampaknya juga, ya seperti itu. Kemudian kita masuk ya dari pohon masalah, kita menyusun intervensi keperawatan ya. Ini adalah intervensi secara umum ya untuk pasien dan untuk keluarga. Ya, satu, bina hubungan saling percaya, jelas nih. Kalau tanpa adanya hubungan saling percaya, ya kan, maka intervensi yang diberikan dari perawat ke pasien itu tidak akan ada faedahnya. Dua, menjelaskan penyebab marahnya supaya kita bisa mengidentifikasi atau jaga-jaga, ya kan, dalam intervensi yang kita berikan itu tidak menyinggung perasaan atau penyebab pasien itu melakukan perilaku kekerasan. Kemudian menjelaskan perasaan saat penyebab marah atau PK itu bagaimana, ya. Ini adalah beberapa intervensi ya. Minum obat secara teratur itu penting, ya kan. Ini jika pasien gangguan mental ya. Tapi kalau pasien normal jangan minum obat. Obat apa yang diminum seperti itu, ya. Kemudian tindakan keperawatannya, satu, tetap BHSP penting, ya kan. Diskusikan bersama pasien, ya istilahnya kita duduk berdua, ya kita ngobrol-ngobrol biasa. Kemudian anjurkan pasien itu untuk bisa menjelaskan penyebab rasa marahnya atau perilaku kekerasannya saat ini dan yang lalu itu apa, ya. Kemudian tanda gejalanya. Kemudian diskusikan bersama pasien perilaku kekerasan yang biasa dilakukan ya, apakah secara verbal maupun fisik. Diskusikan bersama pasien akibat dari perilaku kekerasannya dan latih pasien untuk bisa mengendalikan perilaku kekerasan. Ini adalah beberapa intervensi yang bisa kita tawarkan, ya. Pak, apakah ini, nah kadang-kadang kan sekarang kan ada 3S itu ya. Bagaimana Pak kalau di 3S Pak? Apakah bisa nih kita menggunakan referensi yang dari 3S ya? Salah satunya dari Psiki, tapi tentang perilaku kekerasan silahkan ya. Ini adalah secara sudut pandang dari aspek jiwa, asuhan keperawatan jiwa, tetapi ketika nanti rekan-rekan di sini nih ada tugas ya kan, kemudian menggunakan baik itu diagnosa, kemudian intervensi, kemudian luarannya atau SLKI-nya dari 3S silahkan ya. Kemudian kalau dari SPO-nya Pak, SPO-nya apakah dari intervensi keperawatan apakah kita bisa menggunakan SPO Pak? Silahkan juga ya. Yang penting topiknya sama ya untuk mengatasi perilaku kekerasan seperti itu ya. Kemudian untuk keluarga ya, keluarga mampu nih mengelola pasien atau anggota keluarga yang mempunyai resiko perilaku kekerasan ya, tujuannya. Kemudian tindakannya sama ya, seperti ini kesulitan, tanda gejalanya, kita gali pengetahuan keluarganya bagaimana, cara perawatannya sejauh ini itu bagaimana ya. Ketika nanti ini, ketika keluarga tidak bisa menghandle pasien dengan anggota keluarga yang mengalami gangguan mental, itu rujukannya kemana, itu harus tahu juga ya, seperti itu ya. Evaluasi di sini ada evaluasi sumatif dan formatif ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa dokumentasi asuhan keperawatan. Ini adalah beberapa buku ya yang saya sarankan. Ada beberapa buku juga yang
sifatnya gratis ya. Coba kalian lihat ya, sering ketik aja judulnya, nanti penulisnya itu nanti akan muncul juga ya. Karena saya di sini juga menggunakan beberapa buku yang sifatnya gratis juga. Ya, seperti itu. Baik, dari sini apakah ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Bisa dipahami ya sejauh ini ya. Bisa, Pak. Oke, kalau bisa ya, kita lanjut ke resiko asuhan keperawatan pasien dengan resiko bunuh diri ya. Seperti itu. Ini sangat menarik juga ya, apalagi sekarang itu kan bunuh diri bukan hanya gangguan mental ya. Di kota-kota besar itu yang barusan itu di Universitas Ciputra Surabaya itu ada. Kemudian di mana lagi itu juga ada ya, menjatuhkan diri ya. Mungkin ya apa ya, kalau gitu tuh kan kita harus peka juga nih, ya kan. Di tempat kita juga ada ya Kahayan itu yang barusan, tapi ternyata kondisinya masih hidup, kan ya lucu juga kayak gitu tuh ya. Kalau ada teman-teman ya kan, misalnya nih teman dekat ada masalah, kemudian larinya pembicaraannya ke arah saya sudah bosan hidup, itu hati-hati ya. Itu sebagai alarm kita, ya kan. Berarti kalau kita punya teman seperti itu, ya kan, kita harus naikkan dulu harga dirinya itu bagaimana, ya kan. Hal-hal positif yang dimiliki, ya, jangan kita apa ya, kasih kompor, ya. Oh ya nggak apa-apa aja silahkan, ya, janganlah. Nanti kita sebagai pelaku juga ya, bagian dari faktor predisposisi terhadap apa yang dilakukan oleh teman kita, ya. Sebentar, saya akan coba itu yang perilaku kekerasan, kemudian resiko bunuh diri. Nanti ya kan di sini nih ada SPTK juga ya. Mungkin dari pengalaman-pengalaman sebelumnya untuk SPTK ya, SPTK itu nanti dibuat penugasan aja ya. Artinya itu nanti untuk praktek lab kita silahkan dipilih aja ya dari materi 1 2 ya kan, asuhan keperawatan pada pasien dengan perilaku kekerasan, asuhan keperawatan pada pasien dengan resiko bunuh diri, kemudian asuhan keperawatan pada pasien dengan waham, asuhan keperawatan pasien dengan halusinasi, dan asuhan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah dan isolasi sosial, maupun asuhan keperawatan pasien dengan defisit perawatan diri. Silahkan dipilih salah satu aja, ya kan. Untuk tugas membuat video demonstrasi SPTK, ya, seperti itu. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ya, kalau sudah dapat materi diberikan, silahkan, atau mulai sekarang mulai dirancang ya, seperti itu. Nantinya mau ngambil topik tentang apa, ya.